Oke, saya mulai ya. Topik kita minggu ini adalah masih akuntansi sumber dana bank, yaitu deposit on call dan sertifikat deposito. Deposit on call ini juga sering disebut dengan deposito harian. Video materi kali ini kita akan membahas pengertian deposit on call, pengertian sertifikat deposito, kemudian perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito, kemudian perhitungan bunga dari sertifikat deposito ini, dan akuntansi transaksi sertifikat depositonya. Oke, kita lihat apa itu deposit on call. Deposit on call adalah pengembangan dari produk deposito yang penerbitannya dilakukan oleh para bank dan beroperasi dengan nilai atau jumlah yang cukup besar, namun jangka waktunya relatif pendek. Penerbitan deposit on call ini memiliki jangka waktu minimalnya itu 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Itu makanya deposit on call juga sering disebut dengan deposito harian. Nah, deposit on call ini juga diterbitkan atas nama, bukan atas unjuk. Kemudian kita bandingkan dengan sertifikat deposito yang merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk ya, dan dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Itu sebabnya sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan kepada pihak lain karena tidak mencantumkan nama pemilik. Kemudian pembayaran bunga sertifikat deposito ini dapat dilakukan di muka setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa perbedaan ya antara sertifikat deposito dan deposito berjangka. Deposito berjangka ini yang kita bahas minggu lalu. Ya, perbedaan yang pertama, kalau deposito berjangka itu hanya dapat dicairkan atas nama pemegang deposito karena dicantumkan nama pemiliknya. Sementara kalau sertifikat deposito itu dicairkan atas unjuk dan oleh siapapun. Perbedaan berikutnya, deposito berjangka ini tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito itu dapat diperjualbelikan. Selain itu, deposito berjangka juga dapat dipindahtangankan, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat dipindahtangankan ya kalau deposito berjangka. Sedangkan kalau sertifikat deposito karena tadi tidak mencantumkan nama pemilik, maka dia dapat dipindahtangankan. Dan yang terakhir, bunga deposito berjangka itu diterima selalu di setiap akhir bulan. Sedangkan bunga sertifikat deposito itu dapat diterima di muka. Oke, kita lihat cara perhitungan bunganya ya, tidak jauh berbeda seperti deposito berjangka. Kita langsung lihat contohnya. 25 Juni 2012, Tuan Nurdin bermaksud membuka rekening sertifikat deposito dalam bentuk rupiah sebesar 100 juta di BNI Bekasi dengan waktu 3 bulan dan bunga 8% per tahun dibayar di muka. Dan pajaknya 20% ya. Ingat kalau bunga bank itu pajaknya selalu 20% ya, kena PPh final. Kemudian untuk mengetahui jumlah yang harus disetor oleh Tuan Nurdin, kita harus buat dulu perhitungan bunganya terlebih dahulu supaya tahu pengurang jumlah yang harus disetor. Karena bunganya itu dapat diberikan di awal atau di muka. Oke, maka kita masukkan nominalnya, kemudian kalikan berapa persen bunganya, kemudian jangka waktunya. Ya, untuk soal kita, contoh kita, nominalnya itu 100 juta dengan bunga 8% per tahun. Nah, waktunya adalah 3 bulan. Dapatlah 2 juta. Kena pajak lagi 20%, dari 2 juta itu adalah 400.000.
maka bunga yang menjadi hak nasabah adalah 1.600.000 dan nominal sertifikat depositonya adalah 100 juta. Maka yang harus disetor oleh nasabah adalah 98.400.000. Walaupun nominal sertifikatnya itu tetap 100 juta. Ya, 1.600.000-nya itu langsung diterima di muka oleh nasabah sebagai bunga. Oke. Untuk akuntansi transaksinya itu sama saja ya. Bisa dalam bentuk tunai di kantor bank maupun di tempat lain, bisa juga dengan pemindah bukuan rekening nasabah di bank yang sama ya, misalkan dari tabungan atau giro ke sertifikat deposito itu bisa, atau melalui clearing. Kalau clearing berarti dari bank lain ya. Untuk dolarnya juga sama. Namun pada umumnya nasabah pemilik sertifikat deposito valuta asing juga memiliki rekening giro rupiah atau rekening tabungan. Jadi untuk transaksi pendebetan dan pengkreditannya bisa langsung dari rekening giro rupiahnya. Oke. Untuk penjurnalannya saya minta kalian pelajari dari modul slide ya. Nanti kita akan diskusikan via Teams dengan post and replay. Jadi dipelajari dulu jurnal-jurnalnya. Saya rasa tidak berbeda dengan jurnal-jurnal yang sudah kita pelajari selama ini. Namun jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan dari jurnal tersebut, nanti akan kita diskusikan di Teams ya, melalui post and replay. Terima kasih.